Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Kan kata gue kayak apa? Si Kanaya ini tuh kagak jauh beda sama si Aura yang dulu orang Cikarang Utara sini. Ya kan, petang-tang peteng-tengnya, daglengnya, bedegongnya, keras kepalanya, sama. Cuman kalau menurut gue sih dia kayak begini tuh, berani kayak begini ya sepertinya sih didukung sama orang tuanya. Lu ngomong Indonesia anti kritik. Bukan anti kritik, kagak. Deddy Mulyadi terutama kagak anti kritik. Kemarin Asma Ya udah kasih asma. Berobat sendiri. berobat sendiri. Jadi kalaupun sakit asma membiayai hidup sendiri. Ya dipakum sendiri lah. Hah? Dipakum kemarin. Dipakum. Tiap hari ini ada berapa karyawan nih? Ini barangnya dikirim kemana? Ya kalau biasanya ke Sulawesi. Ini saya lagi mampir nih ke salah satu pabrik PT Raja Barokah Abadi. Di sini ada sertifikat BPJS, kepesertaan BPJS. Faktanya, Bapak dapat BPJS? Tidak. Bapak, kalau sakit, biaya dari mana? Berobat sendiri. Dan ini tempat kerjanya. Lihat. Coba. Tuh, lihat. Buat ngeskaruru kieu. Gaji 500.000. Buat kieu na, ya Allah ya Robi. 10 roda, tes sasak semen. Kudu nanti lu Aisyah ngawasin naon wae. Berapa? Standar ngaduknya 10 roda. 10 roda. Satu sak. 10 roda satu sak semen. Ya. Tadi ya? Hah? Kurang. 10 roda itu berapa semen? 5 sak. 10 roda ini satu sak semen. Oh. Kurang, Pak. Kurang. Ada nggak konsultan pengawasnya? Kalau gimana? Aduh, standarnya 10 roda berapa sak? 10 roda? 3 sak, Pak. Sak sih hasil aja cerita. Assalamualaikum. Welcome back bersama Mang Omlo di channel Azwanaku. Bagaimana kabar sekalian semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Ada apa kabar? Ada kabar apa Mang Omlo? Iya. Ini kemarin kan ada bocil tuh yang mengkritik Pak Kadem dengan kata-kata yang tidak kasar. Nah setelah itu dia dilawan netizen katanya buzzer KDM nggak mau dikritik. Waduh, ini bocil sudah ditelangi sama Pak KDM tetap aja seperti itu. Lalu ada berita dari Pak KDM guys, dia sidak ke pabrik apa itu ya, batu atau apa ya, itu ditemukan bahwa ada piagam kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi di lapangannya tidak ada guys, tidak ada iuran. Sampai Pak KDM sedih guys. Bagaimana guys keseruannya, kelanjutannya? Yuk kita jangan lama-lama, simak aja video ini. Wait. Jangan lupa dulu. Nah, like and subscribe-nya, komen di bawah, super thank-nya, biar Mang Omlo biar semangat terus bikin kontennya ya guys ya. Dukung terus Mang Omlo supaya semangat terus bikin kontennya, biar kamera tambah bagus, biar kalian senang. Oke? Kritik dan saran di bawah ya guys ya. Yuk, let's go, jangan lama-lama. Mama ini kerasukan kali ya. Kok bisa menyebut KDM seperti itu? Coba kita simak sama-sama. Gunung Galuga entos hancur sehancur-hancurna. Kebiadaban dan kerakusan penjabat, terutama Gubernur Deddy Mulyadi. Mau bisana ngomong we doang, lamun lain aing jadi pemimpinna di Jawa Barat. Lamun lain siapa pemimpin aku naon di? Jelas Deddy Mulyadi ieu antek oligarki untuk masyarakat, khususnya warga Jawa Barat.
jeung Kabupaten Bogor. Urang ulah terhipnotis ku perkataan Deddy Mulyadi. Tingali contohna abdi sanes hoak fakta abdi. Emang KDM tukang hipnotis ya? Gunung Galuga abdi perjuangan abdi sampai digunduli. Yang intina abdi untuk gubernur paling biadab, gubernur Jawa Barat. Kuna abdi sampai kieu. Abdi tos mengadu teu direspon keneh. Tapi anu viral muji manehna pasti direspon. Padahal sanes kepentingan abdi gunung teh. Oh, jadi pengen Tos direspon. ayeuna tos ancur, arek berbuat naon eta KDM. Makana ulah sok ngomong aing lamun teu jadi gubernur Tapi di Jawa Barat. Lamun sia teu jadi kos kumaha? Ayeuna jadi geus ancur-ancuran Jawa Barat. Makana untuk warga Jawa Barat urang teh ulah daek diadu dombakeun ku KDM teh. Abdi ngorosan, abdi bukti, abdi mengkritik wajar abdi. Manehna seorang pemimpin Jawa Barat. Ayeuna mah urang kudu sadar, urang. Saha deui lain urang-urang keneh anu kurang kudu akur karena pemimpin urang teh. Tapi kan Teu bisa Bogor ngapain. ada bupati ya. Malah Kenapa nggak ke mengadu bupati dulu? Untuk gubernur Jawa Ya, Barat ya. yang bagi saya benar-benar biadab dan rakus jabatan dan butuh pujian yang memuji-muji dia. Penjabat rakus kepemimpinan benar-benar ngehancurkan Jawa Barat. Kepentingan politik jeung manehna urang teh ulah daek dibodohan. Jeung manehna lain jeung urang, lain jeung batur jeung manehna eta teh. Ku saking ambisi hayang jadi presiden RI. Di mana anjeun KDM waktu abdi kapendak di Pakuan. Janji-janji. jadi pengen ketemu ini. Ka mana deui urang teh nya? Minta diaudit. Sampai Abdi mah. segitunya, Bu. Terkhusus gubernur Jawa Barat. Abdi arek tetep melawan eta khususna tah KDM tah anu ngebaca wae anu wadulna. Segede gunung. Banyak bener buzzer yang nyerang akun gue. Bukannya minta maaf, Kanaya malah sebut pendukung Kang Deddy Mulyadi buzzer. Bener, banyak bener buzzer yang nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang akun gue. Nah, Banyak gila, guys. bener buzzer yang nyerang akun gue. Sampai bakal gue templok-templok begini. Apa Indonesia ini anti kritik ya? Apa Indonesia ini anti kritik ya? Apa Indonesia ini Sudah terakhir Pak KDM seperti ini sudah dibantu malah. Banyak bener buzzer yang nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang akun Ya, gue. Kan kata gua ge tapi apa? kamu Si dikritik. Kanaya ini tuh kagak jauh beda Dikritik sama si malah Aura kayak yang gini. dulu orang Cikarang Utara sini. Ya kan, petang-tang peteng-tengnya, daglengnya, bedegongnya, keras kepalanya sama. Ketemu sikat po. Cuman kalau menurut gua sih dia Sikat. kayak begini tuh, berani kayak begini ya sepertinya Iya, sih Bu. didukung sama orang tuanya. Lu ngomong Indonesia anti kritik. Betul, Bu. Bukan anti kritik, kagak. Deddy Mulyadi terutama kagak anti kritik. Kita nih ya warga Jawa Barat, netizen Jawa Barat begitu kan ya. Kenapa? Ngomelin lu karena lu salah. Yang ngebikin lu salah tuh apa? Kata-kata lu yang lu gunakan yang ngomong masalah kayak tai. Lu bisa mengkritik tapi secara elegan. Tunjukin dong, lu sebagai orang, sebagai siswa yang berprestasi, tunjukin adab dan sopan santun dulu. Kritik boleh, tapi coba dong dengan cara elegan. Misalkan, mohon maaf nih ya, Bapak Gubernur Jawa Barat pada Deddy Mulyadi ini bagaimana terkait masalah subsidi di SMK bla 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 tersebut tuh, lu sebutin yang di Balai Endah. Soalnya saya mendapatkan ketidakjelasan dari pihak SMK terkait subsidi yang diberikan Pemprov itu tuh belum ada kejelasan. Nah, saya butuh kejelasan Pak, subsidinya itu seperti apa saja. Begitu. Mohon Bapak yang terhormat ya, ini keluhan saya sebagai siswa di Jawa Barat yang sangat ingin sekolah. Begitu kan bisa, tanpa harus ngomong mencela-mencela kayak tai. Nah, yang itu yang bikin lu dihujat. Bukan buzzer yang ngehujat lu, tapi warga Jawa Barat yang memang amat menyayangkan dengan kelakuan kata-kata lu itu, Neng. Baru juga lu 8 bulan di Jawa Barat udah petang-tang peteng-teng sok-sokan kayak begitu. Aneh deh. Padahal di sini yang mempersulit diri lu sendiri itu bukan Pemprov Jabar, bukan SMK yang di Balai Endah tersebut, bukan subsidi yang dikucurkan ke swasta, tapi diri lu sendiri yang mempersulit. Alamat lu di mana? Lu sekolah malah makin ngejauhin dari alamat lu.
bukan nyari sekolah yang ada di wilayah-wilayah dekat alamat lu. Kalau kata Pak Deddy Mulyadi mah yang ada percuma diberikan subsidi juga kalau buat lu. Sekolahnya disubsidi, tapi ongkos lu bolak-balik ke sekolahnya malah lebih-lebih dari yang disubsidi. Nah mikir. Walaupun nih ya, lu udah ngomong minta maaf menggunakan kerudung yang sampai lagi jut, muka sampai ditempel-tempelin dengan tempelan jerawat. Tapi tetap, gua lihat permintaan maaf lu itu kagak dari hati. Kelihatan banget, ya. Sangat disayangkan. Ibu bapak tolong dong kasih tahu tuh anaknya didik yang benar. Udah bye. Ini udara di sini nih, lihat. Debunya tuh sudah kemana-mana, udah bertebaran tuh di mana-mana tuh lihat. Dan ini Nah, tidak ini semuanya orang sekarang bekerja dan berusaha lewat batu kapur. Tuh. Saya nggak tahu kadar udaranya sudah berapa karena Dinas Lingkungan Hidup lagi saya tugaskan untuk menghitung kadar udara. Terus kemudian juga dampak terhadap lingkungan, termasuk tenaga kerja. Kita tahu bahwa bayar upahnya rendah banget, belum keamanan kerja. Kita jalan lagi. Ya orangnya nggak ada. Lihat tuh orang kerja gini, bos. Kamu digaji berapa? Coba. Ini pabrik naon ya? Pada dia sidak. Pengolahan. Pengolahan apa? Batu kapur, Pak. Ini teh bahan apa ini? Bahan apa? Batu kapur biasanya buat apa? tambak udang. Oh, tambak udang dari sini. Ya. Berapa upahnya sehari? Kalau ini mah tetangga, Pak. Borongan lagi. Borongannya. Berapa borongannya? Kali rata-rata 500 Pak. Seminggu. Lebih murah dari kemarin. BPJS? BPJS Nggak ada. Dikasih makan? enggak. Kalau hari Jumat dikasih Jumat aja. Susu tidak. Jadi 500 seminggu. Jadi seharinya tidak jatuh 100.000 ya? ya gimana ini lancarnya mesin, Pak. Oh. Kumal mesin. 500 itu rata-rata, Pak. Tiap hari begini nggak dikasih masker? Jadi ini maskernya Ya nggak dikasih. Nggak dikasih sepatu pengamanan? Nggak ada. Bapak pernah sakit batuk? berobat sendiri, Pak. Hah? Bapak sakit berobat sendiri. Kata dokter, Bapak sakit apa? Kemarin asma. Ah, iya. Ya udah pasti asma. Berobat sendiri. Berobat sendiri. Jadi kalaupun sakit asma membiayai hidup sendiri. Ya divakum sendiri, Pak. Hah? Divakum kemarin. Divakum. Tiap hari ini ada berapa karyawan nih? Ini barangnya dikirim kemana? Ya kalau biasanya ke Sulawesi. Ke Sulawesi. Sok hirupan mesinnya kumaha? Sok. Sok. Oh, langsung. Agak sedih guys ya melihat pekerja seperti ini, tapi demo di mana-mana guys menuntut hak. Lihat ini ada pekerja seperti ini tapi tidak dilihat, dia dipandang di demo ini Gaji hanya malah 500.000 yang seminggu bagus di tanpa demo jaminan yang kesehatan lain BPJS. Tanpa jaminan Pak Dede, kesehatan. Pak KDM, Melahirkan mungkin banyak kalian orang lihatlah kaya tuh dilahirkan di sini. ada yang kerja seperti ini. Dan ini nggak jauh dari gedung pemerintahan kita. Para pengawas kita selama ini tuh. ngawasin apa? Kita berdemonstrasi, ini juga bagian yang harus kita perjuangkan. Yang jauh lebih berat.
itu guys. Nah, tuh. Ini saya Baru lagi Bang mampir Omlo nih ngomong. ke salah satu pabrik AKDM ngomong PT seperti itu. Raja Barokah Abadi. Harus Di sini demo tuh ada yang demo yang seperti sertifikat ini yang BPJS, merugikan. kepesertaan BPJS. Faktanya, Bapak dapat BPJS? Tidak. Bapak, kalau sakit, biaya dari mana? Berobat sendiri. Dan ini tempat kerjanya. Nah, lihat. Oh, coba. Tuh, lihat. Buat ngeskaruruk ieu. Gaji 500.000. Buat kieu na, ya Allah ya Robi, ieu teh kumaha sih? Nah, ini salah satu fakta ya. Ini saya Kadisnaker, Ibu sebuah staf bidang pengawasannya. Kalau mau kunjungan jangan ngasih tahu. Ya. Kayak saya mampir, dek bawa kamera cepet. Nah ini dekat Pemda Provinsi Jawa Barat, ini bukan jauh. Tiap hari lewat Padalarang, tapi tidak ada yang dari dulu ya. Kan tiap hari lewat Padalarang ya. Ini segera nanti ke depan kita perbaiki. Bapak, saya kasih tahu ya, kalau di sini kerjanya kayak gini, mending kerja di PU saja, jadi tenaga kebersihan 4,2 juta gajinya. Ya. Gitu, itu kira-kira ya. Ini saya lagi mampir nih ke salah satu pabrik PT Raja Barokah Abadi. Di sini ada sertifikat BPJS, kepesertaan BPJS. Faktanya, Bapak dapat BPJS? Tidak. Bapak, kalau sakit, Ayam biaya po, dari mana? sikat po. Berobat sendiri. Dan ini Oh, mau tempat sikat kerjanya. lagi po. Lihat. Oh, Oh, coba. ini po. Tuh, lihat. Cika po. Bagus karuruk ieu. Gaji 500.000. Buat kieu na, ya Allah ya Robi, ieu teh kumaha sih? Nah, ini salah satu fakta ya. Ini saya Kadisnaker, Ibu sebuah staf bidang pengawasannya. Kalau mau kunjungan jangan ngasih tahu. Ya. Kayak saya mampir, dek bawa kamera cepet. Nah, ini dekat Pemda Provinsi Jawa Barat, ini bukan jauh. Tiap hari lewat Padalarang, tapi tidak ada yang dari dulu ya. Kan tiap hari lewat Padalarang ya. Ini segera nanti ke depan kita perbaiki. Bapak, saya kasih tahu ya, kalau di sini kerjanya kayak gini, mending kerja di PU saja, jadi tenaga kebersihan 4,2 juta gajinya. Ya. Gitu, itu kira-kira ya. Tuh, lihat tuh, buka mata lu. Yang selalu ngomong pada di Mulyadi kagak ada manfaatnya. Tuh, lu lihat. Bukannya lu pada berdiri untuk rakyat kecil. Tuh, lu lihat. Jangan cuma Rumpin, jangan cuma Parung Panjang yang lu bela-belain. Rombongan Dorna CS. Nah, lu lihat. Padalarang juga tuh. Ada yang harus lu belain. Terkait para pekerja-pekerja di pabrik kapur tersebut yang gaji hanya 500.000 ya, tapi BPJS ketenaga kerjaannya tidak diberikan oleh perusahaan padahal sudah terdaftar, sudah ada sertifikatnya. Nah, yang begini juga harusnya lu belain juga, Dorna CS. Kenapa kagak lu belain? Karena kagak ada pemasukan gitu buat lu pada. Sialan lu, setan, kesel gue sama para pembenci-pembenci KDM yang suka ngaku-ngaku aktivis untuk rakyat kecil. Pret, tai lu, kagak ada lu gunanya juga. Ya, tuh liatin. Apalagi si Barnas yang suka ngomong. Betul. Deddy Mulyadi kagak ada manfaatnya. Tuh, dengan cara kayak begitu kebongkar kan? Ya. Perusahaan-perusahaan nakal. Dengan dia ngebawa kamera menjadi konten kreator yang lu sebut-sebut kayak begitu, kalian para pembenci KDM. Sebagai bukti, masyarakat bisa lihat di sekitar kita masih banyak tuh yang kayak begitu tuh. Yang dikerjain sama perusahaan-perusahaan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Tuh, lihat. Gemes gue. Bapak Aing, sehat-sehat Bapak ya. Pokoknya mah Bapak mah di hati Empok selalu ada nomor 1, the best, terbaik. Bahagia banget Empok punya pemimpin seperti Bapak ya Bapak. Ya Allah, sehat-sehat Bapak. Dijauhkan dari orang-orang yang jolim. Udah bye. Wah, parah banget. Sebuah pabrik yang kena sidak KDM ternyata ngasih upah buat pegawainya di bawah standar. Padahal pekerjaan mereka sangat beresiko tinggi. Udah gitu, debu dari pabrik ini terbang kemana-mana, mencemari lingkungan dan bikin sakit asma. Coba kalian lihat sendiri, gimana ngerinya ketika KDM masuk ke pabrik ini. Masker beli sendiri. Tiap hari bekerja dalam debu. Iya. Kapur begini. Berapa upahnya? Upah malam paling 120. Borongan. Ini kan PT. Iya. PT apa ini? PT Batu Raya. PT Batu Raya.
Bapak karyawan bukan? Karyawan. Kok upahnya borongan? Kan upahnya biasanya kan gaji harus bulanan. Ya, nggak tahu ya, Pak. Hah? Aturan dari pabriknya nggak kayak gitu. Aturan dari pabrik. Pabrik kan harus mengikuti aturan. Di situ ada tulisan serikat pekerjanya. Iya. Ada serikat pekerjanya. Ada. Ada. Berarti Bapak bukan karyawan kalau begitu. Bapak dapat jaminan hari tua? BPJS. Nah, BPJS. Tenaga kerjaan. Yang bayar siapa? Kita. Ya karyawan. Karyawan. Potong tiap hari. Tiap per minggu 40.000. Seminggu Bapak dapat berapa? Ya rata-rata 600. Kemarin mah 500 karena ada kendala gitu. Jadi kalau pabriknya bermasalah, gaji Bapak Nggak ada. Nggak ada. ini yang dihisap tiap hari oleh Bapak. Ya Allah ya Rob. Dulu mas saya juga nggak sesak, sekarang mah ada sesak kayak. Bapak sudah ada sesak? Sudah ada pemeriksaan kesehatan nggak tiap bulan? Kan saya Ada mah dokter nggak dikirim ke sini? nggak ada. Emang nggak. Yang punyanya orang mana? Cina. Cimahi, Pak. Orang Cimahi. Kok kejam banget sih? Wah, ini mah gila. Kalau dapatnya 500, Bapak hanya nerima 460. Ya Allah ya Robi. Ainu boga pabriknya beunghar tuh. Beunghar, Pak. Hah? Pabrik. Enggak, tapi kan karyawannya nggak boleh begini. Enggak, saya mau turunin tim investigasi. Satu, lingkungan. Ini lingkungan nih, dampaknya ke lingkungan saya audit ini. Yang kedua, ketenaga kerjaan tidak memenuhi standar. Nggak sesuai digawe di aing kabeh. Ya siap Pak. Bener saya mah. Ya, Asa Pak. rakyat aing Ya, di kieu. Ya Allah ya Robi. Ya lamun teu kieu bareng Pak ke budak kali masa. Ya bukan urusan Bapak lamun teu kieu, pimpinan perusahaannya harus merhatiin Bapak, nggak boleh begini. Aing mah aing rakyat aing di kieu emang ridho teu aing? Ada makan nggak? Ya makan mah masing-masing. Hah? Masing-masing atuh Pak makan mah pulang ke rumah, kadang bawa timel. Yo. Bawa dikasih timel atau Hah? kan borongan lepas ini mah. Ya harusnya dia jadi karyawan. Bapak kan tetap kerja di sini. Boro-boro Pak. Boro-boro paling air minum mungkul. Bukan, ini pekerjaannya pekerjaan yang sangat beresiko tinggi. Ya. Nah, kasar berat. Banget. Anu kieu mah nu ngabelaannya. Cari cing wae. 10 roda teh sasak semen. Kudu nanti lu Aisyah ngawasin naon wae. Berapa? Standar ngaduknya 10 roda. 1 sak. 10 roda 1 sak semen. Tadi ya? Hah? 10 roda itu berapa semen? 10 roda ini 1 sak semen. Oh. Baik, pakai DM lagi Ada nggak sidak konsultan pengawasnya? bangunan trotoar guys. Aduh, standarnya 10 roda berapa sak? Nah, 10 roda? Nah, 3 sak Pak. Sak sih hasil aja cek tadi. Iya fakta, nak. Ya 10 roda, teh sasak semen. Kudu nanti lu Aisyah ngawasin naon wae. Awasi kalian, Pak. Ari tadi awasin ngaduk. Awasi, Pak. Aku maha sia teh, aing mah teu balik. Babari ruksak nyikeun mah drainaseuna. Kok 10 roda 1 sak semen. Harusnya berapa? 4. Sasak, nyokot na lo bateuing sia teh. Ayo. Sok gue. Ya jujur ya. Bener Bapak jujur. Bereng gue jujur. Bonus. Awas lah diarenkan yang mau diarenkan Pak stop proyeknya. Ya Pak. Ya jujur halus. Nah. Kemana? 10 roda, 3 sak. Lamun dites sasak gaplok ku aing. Aing kudu atuh pengawas teh cek di mana aja pengawas teh. kena kau kontraktornya. Nah, Sublak lagi nih. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, Bapak sholat di masjid kudu dilaksanakan, tapi ngalaksanakeun negakeun sholat. Da kudu bener ngawasina. Berapa nilai proyeknya ini? 2, ngahuleng kene. Bapak pekerjaan Bapak harus hafal detil komanya. Berapa? 2,4 miliar. Pekerjaan hotmix berapa kilo? 2 kilo aja. Ayo Bapak teh konsultan, naon sih aing teu ngarti. Abi dia bakal aja dia. Bapak kan konsultan. Hah? Bapak teh pengawas, konsultan, mandor. Tadi konsultan cenderung sana saya Bapak mandor. Yang disubkan apanya? Disubkan ini kerjanya, Pak. Pekerjaannya disubkan, yaitu membuat drainase. Yang disubkan adalah upahnya, pekerja upahnya atau pekerjaannya? Pekerjaannya. Kita telepon, kok pekerjaannya disubkan lagi? Pak Ridwan memegang tender, kemudian pekerjaannya disubkan ke Pak One. Nah ini akibatnya dikurangin semennya. Kamu nggak boleh lagi, nanti kurangin semen. Standarnya 10, 4 sak. Tidak boleh jadi 1. Seluruh pekerjaan yang sudah ini saya bongkar. Nggak diulang. Pekerjaan yang sudah dikerjakan saya bongkar lagi diulang. Semennya tidak sesuai standar. Nggak bisa saya. Panggil itunya kepala PTD-nya. Hentikan dulu pekerjaannya. Dia nyuri semen terlalu banyak. Ingetin ya, pada seluruh pelaksana kegiatan tender pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan macam-macam. Jangan ngurangi takaran pasir, ngurangi takaran semen.
kurangi upah kerja, ngesupin pekerjaan, saya hentikan. Capek nyari duitnya, ngumpulin duitnya capek. Saya ingin pekerjaan yang berkualitas. Konsultannya mana? Pokok konsultannya tuh, turun pengawas nah. Sabtu saya. Kayak sore gitu. Mereka membela bangsanya dengan sepenuh hati. Kita terbalik, Pak. Kalau pemimpin mengeksploitasi alam, merusak alam, menghancurkan alam demi ekonomi, itu adalah pemimpin yang terbodoh. Kenapa bodoh? Dia dikasih pikiran, dikasih rasa. Orang barat mengembangkan pikiran. Daripada negaranya hancur, lebih baik negaranya dibuat menjadi negara ekologi, negara berkekuatan hijau. Dia nyuri di negara lain untuk negaranya. Orang barat nyuri di negara lain sejak era kolonial sampai hari ini. Yang penting rakyatnya makmur, yang penting udaranya bersih, yang penting di kampung sungainya bersih, yang penting gunung-gunungnya indah, yang penting pelatarannya hijau, semua ditata. Tetapi negaranya melakukan kerusakan di tempat lain, mengambil duit di tempat lain untuk negaranya. Itulah negara lain. Tapi di kita terbalik, merusak di negaranya, membawa uang ke negara lain. Merusak di Cianjur, pesta di Jakarta, pesta keluar, nggak boleh. Dari situlah saya melarang kegiatan studi tour. Dari situlah saya melarang para kepala dinas untuk pergi keluar kota dengan menggunakan dana APBD. Kenapa? Anda untuk mendapat APBD itu ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Setelah itu uangnya dibawa berpesta di tempat lain. Saya tidak mengizinkan karena saya mencintai Tatar Sunda dan Tatar Jawa. Dan kenapa orang lain maju? Mereka mempertahankan negaranya dengan penuh nasionalismenya. Mereka menjaga sungainya, menjaga air, menjaga rakyatnya. Mereka membela bangsanya dengan sepenuh hati. Kita terbalik, Pak. Kita berbuat kerusakan di kampung kita, membawa uang ke tempat lain. Peradaban sebuah daerah bisa dinilai dari berkendaraan. Kalau lalu lintasnya tertib, maka bangsa itu beradab. Sudah, Pak. Anda pergi kemanapun, negara maju, pasti lalu lintasnya baik. Negara tertinggal, rakyatnya tukang berkelahi, pasti lalu lintasnya acak-acakan. Bagi saya, lebih baik defisit 600 miliar uangnya dibelanjakan untuk masyarakat daripada APBD isinya perjalanan dinas dan kemudian menjadi silpa triliunan. Saya itu setuju. Kita perlu berlaku. Kenapa? Kita tertinggal dalam segala hal. Hanya dengan kita mencintai bangsa ini dengan baik, mengelola keuangan dengan baik, negeri ini akan mengalami kemajuan. Kalau saya gubernur yang ngurusin sampah, kan itu harus saya lakukan. Sebaiknya gubernur itu hanya perintah, hanya perencanaan. Tidak seperti itu. Teknik kita itu tidak jalan, tidak jalan. Sistem birokrasi kita tidak jalan dan tidak efektif. Kenapa? Birokrasi kita sudah terlalu lama berbasis laporan dan administrasi, bukan berbasis output, outcome, dan benefit produk. Bukan. Kita berhasil. WTP, saya tidak terlalu senang dengan kalimat itu. Kenapa? Buat apa WTP kalau jalan baru tuh? Buat apa WTP kalau sekolah baru tuh? Buat apa WTP kalau rumah rakyat miskin baru tuh? Buat apa WTP kalau rakyat kita masih ada yang kekurangan beras? Itu administratif. Substantif mulai kita kejar. WTP kita raih, tapi outcome dan benefit dari sebuah produk pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat. Yang pidatonya betul sekali ya guys ya. Negara maju itu negaranya indah, bersih, tertata, rapi. Karena negara pemimpinnya tidak mau rakyatnya mengalami kesusahan. Dia nggak ngambil ke daerah kayak Belanda zaman dulu VOC, dia nggak nanam tapi ngambil rempah-rempah dari Indonesia, dari negara lain menjajah. Yang penting negara dia maju. Pak KDM mantap itu otaknya, benar-benar. Langsung yang tadi guys, sedih banget ya. Sudah kerja kuli, sudah ini udara, kayaknya kita kerja di situ napasnya ngop-ngopannya guys, masuk itu berapa hari kita bisa asma pengek, tapi nggak ada BPJS-nya. Bagaimana itu? Yang demo-demo itu tuh, yang SPSI itu, lihat tuh ke bawah, itu buruh kalian. Nanti itu tidak tetap pada PSBL. Kalian tebang pilih itu kasihan, sama aja buruh, tapi tidak dipantau, tidak sama Pak KDM begini ya Tio. Tapi Pak KDM selalu di demo, dikritik ya. Tapi Pak KDM selalu. Bagaimana guys video tadi, video tentang Pak KDM dan busu-busunya Pak KDM. Ya guys, wait, jangan lupa ya guys ya, komen di bawah dan kirim seperti yang ke Bang Omblok ya, Bang Omblok ya bisa semangat lagi membuat video-video yang lebih baik, video-video yang lebih
slash atau bagaimana, komen di bawah ya guys, kita mau bikin video apa lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.